Perhatikan pasal 29 sampai dengan 282 RP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan kepada penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara akuo. 3. Menghukum pemohon intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nil. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Bukti Gede Haryadi SMH sebagai Hakim Ketua, Sutikna SMH dan Fataroni SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh kami, Bukti Gede Haryadi SMH sebagai Hakim Ketua, Subagio SMH dan Fataroni SMH dengan dibantu oleh Winarto SH sebagai panitia pengganti yang dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2, kuasa tergugat 3, kuasa tergugat 4, dan kuasa pemohon intervensi. Demikian selesai. Baik para pihak, khususnya saudara pemohon intervensi, sebagaimana putusan sela yang sudah dibacakan oleh majelis, permohonan intervensi saudara ditolak, ya. Dan tetapi silakan saudara diberikan hak untuk menerima atau tidak menerima dengan upaya hukum, ya. Apabila saudara tidak menerima putusan sela yang dimaksud, ya. Dengan catatan apabila saudara mengajukan upaya hukum, perkara ini tetap terus dilanjutkan, ya. Dan upaya hukum tersebut akan dikirim bersama-sama dengan perkara pokoknya. Itu pun kalau perkara pokok tersebut melakukan upaya hukum. Apabila tidak, nyatakan banding dan lain sebagainya, maka perkara ini juga tidak, artinya putusan sela intervensi tidak juga dilanjutkan sampai ke upaya hukum seperti yang sudah maksud. Begitu ya. Silakan mau dijawab sekarang atau kesempatan lain saudara sampaikan. Ya. Baik ya. Baik, dengan demikian hari ini pembacaan putusan sela sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan oleh majelis hakim sebagaimana putusan sela di amar petitum nomor 2 melanjutkan proses pemeriksaan pada tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 serta tergugat 4. Maka untuk persidangan selanjutnya, persidangan melalui sidang secara elektronik, ya, melalui e-court untuk tanggal 19 sesuai dengan court kalender adalah jawaban dari para tergugat. Demikian ya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dari pihak penggugat? Sudah cukup? Tergugat 1, tergugat 2, 3, 4. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para tergugat mengajukan jawaban dalam perkara nomor 99/2025 PNSKT, maka sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 secara elektronik, ya. Dan untuk itu sidang ini dinyatakan selesai ditutup. Beda kaitannya dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh intervenin maupun penggugatnya atau tergugatnya, yaitu sebuah kewajaran karena memang
produk hukumnya, nomor ijazahnya beda, namanya beda dan lain sebagainya berbeda, sehingga hakim berpendapat bahwa ijazahnya Pak Jokowi merupakan produk hukum sendiri dan ijazah klien kami juga produk hukum sendiri. Karena itu tidak bisa objeknya jadi bukan ijazahnya Pak Jokowi, maksud saya ijazahnya Pak Jokowi sebagai objek sengketa dalam perkara tersebut tidak bisa dipersamakan dengan objek sengketa yang kita ajukan sebagai intervensi. Karena di proses acara keperdataan itu bahwa yang menjadi bukti formal itu yang menjadi objek sengketa. Jadi tanggapannya seperti apa? Yes, saya kira nanti kami akan berunding dulu untuk mengajukan proses misalnya terkait kami tidak setuju dengan pendapat hakim tadi, kami akan mengajukan banding atau kasasi itu proses, tapi itu masih lewat sana ya, karena menyangkut kami menyadari bahwa untuk intervensi itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan, karena memang objeknya harus sama persis. Objek sengketa ini kan ijazahnya Jokowi yang dianggap palsu, padahal ijazah kami kan ijazah orang lain kan. Saya kira itu. Satu alumni. Tapi kami tetap ya secara tidak langsung nanti apabila kami menyatakan tidak akan mengajukan banding, Sidang perkara perdata nomor 133 PDTG 2025 PM. Sedangkan untuk proses berikutnya tadi acara kami sudah menyampaikan kami akan berembuk apakah kami akan melakukan proses hukum berikutnya atau kami menerima dan kami akan berproses secara non formal untuk mendukung apa yang dilakukan nanti oleh P3 namanya SMA Negeri 6 Surakarta. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Pak, berarti dengan tidak dikabulkannya ini data-data yang sudah terkumpul untuk pembelaan nanti seperti apa? Nanti kami akan menyampaikan kepada kepada pihak SMA 6 yang 15 lembar. Oh ya. Nanti oleh Majelis Hakim telah menentukan sikap melalui putusan sela terkait dengan adanya permohonan intervensi yang dilakukan oleh pihak intervener. Ya, dalam hal ini teman-teman alumni seangkatan Pak Jokowi ketika sekolah di SMA Negeri 6. Nah, memang dari pihak para tergugat termasuk kami selaku kuasa hukum tergugat 1 pada intinya memberikan suatu pendapat bahwa permohonan tersebut memenuhi alasan, ya, baik alasan syarat formil maupun material, ya, artinya mempunyai kepentingan hukum, mempunyai hubungan hukum, dan juga berpotensi akan mengalami kerugian manakala gugatan tersebut dikabulkan. Nah, akan tetapi oleh Majelis Hakim sesuai dengan kewenangannya atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan secara terbuka dan dibuka untuk umum, yang pada pokoknya hakim berpendapat bahwa pemohon intervensi ini tidak memiliki kepentingan hukum terkait dengan objek yang disengketakan oleh pihak penggugat. Namun demikian, apabila pihak pemohon intervensi ya sekiranya merasa memiliki terhadap SMA Negeri 6 sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, dia bisa berperan untuk hadir dalam memberikan keterangan sebagai saksi pada saat pembuktian itu dilaksanakan. Jadi itulah beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, dan sikap kami atas pertimbangan tersebut seperti apa yang telah kami nyatakan di persidangan, kami bisa menerima
ya, sehingga segala sesuatunya kita kembalikan kepada pihak pemohon intervensi. Demikian, terima kasih pada teman-teman. Kalau dari pihak tergugat sendiri, nah ini sebuah kerugian nggak sih Pak? Tidak dilibatkannya. Oh, bagi kami tidak ada persoalan karena seperti apa yang disampaikan oleh pihak pemohon intervensi, merasa ada kepentingan atau kesamaan kepentingan dengan tergugat 3 ya, SMA 6. Nah, jadi menurut pendapat kami, apakah dia sebagai pemohon dikabulkan atau tidak, menurut kami tidak ada suatu persoalan jika yang bersangkutan sekiranya mau menguatkan ya terhadap keberadaan SMA 6 sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, dia bisa hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi guna mendukung terhadap dalil-dalil jawaban yang akan dikemukakan oleh tergugat 3 ya, SMA 6. Oke, terima kasih. Tadi ada delay sebentar karena Bang Rismon jauh-jauh memang ingin mensupport kami, jadi kita bikin podcast sebentar. Nah, sesuai yang kami prediksi dan juga jawaban kami di persidangan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, bahwa kami berpendapat 3 alasan utama itu tidak terkait. 1, kepentingan hukum yang sama, tidak ada relasi hukum seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada hak yang harus dipertahankan dan tidak ada unsur kerugian. Kalau 3 hal itu tidak terpenuhi, otomatis ditolak, dan itu secara normal sudah diatur di pasal 279 RBG sampai dengan pasal 281. Jadi secara faktual, kalau dibilang ini kemenangan pertama karena belum menyentuh substansi. Kenapa saya bilang belum menyentuh substansi? Karena nanti sidang berikutnya ada jawaban, dan di jawaban itu nanti akan ada yang disebut eksepsi atau pernyataan keberatan atau sangkalan terhadap gugatan kami. Nah, kalau nanti putusannya itu ternyata juga ditolak, nah itu baru proses menuju keadilan, dan itu yang kita harapkan, sama juga yang diharapkan oleh Bang Rismon Sianipar yang menginginkan biar di Solo ini nanti terjadi diskusi atau pertandingan secara terbuka antara para ahli digital forensik, ahli bahasa, kemudian ahli pidana, semua beradu argumen, dan itu yang menjadi harapan kami. Selebihnya disampaikan oleh pengacara saya. Jadi tadi sudah rekan-rekan wartawan kan sudah mendengarkan apa yang menjadi putusan. Jadi putusannya adalah para intervenien itu ditolak permohonannya. Jadi kami mengapresiasi atas putusan dari majelis hakim itu. Ya intinya ini baru awal dari perjuangan kami di persidangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau segini aja. Jadi kemarin itu saya baca berita tadi pagi, kami mengapresiasi para majelis hakim bahwa Pak Prabowo Subianto itu dalam kesempatan di depan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi ya, itu kan beliau berbicara kurang lebihnya seperti ini, bahwa negara ini harus menjamin keadilan atas hukum. Tetapi bila negara tidak bisa melakukan itu, maka kemungkinan negara itu akan hancur. Nah, dari statement Pak Prabowo itu, kami mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim pada hari ini. Kalau ditolaknya intervensi ini akan berpengaruh signifikan terhadap putusan yang nanti diputuskan oleh hakim apa enggak? Belum tentu. Jadi begini, untuk rekan-rekan juga ketahui bahwa besok itu kan kita sudah online ya. Jadi online itu bukan berarti persidangan bisa diliput, tetapi persidangan ini justru tidak bisa diliput secara langsung seperti ini, begitu. Kemarin kami mengajukan offline itu untuk bisa melihat kan begitu. Perdebatannya kan bisa mengikuti, tetapi ternyata tidak dikabulkan oleh majelis. Maka dari itu nanti online mungkin kami akan berkonsultasi dulu kepada prinsipal. Mungkin kami akan menggelar jumpa pers apabila setelah adanya jadwal persidangan. Setelah mungkin kita rilis, mereka kan nanti ada jawab jinawab ya. Nanti jawaban kita seperti ini dan lain sebagainya, mungkin kita akan press release saja demi menjaga untuk teman-teman masyarakat dan lain sebagainya tetap memantau persidangan ini. Begitu. Oke, terima kasih.